Eh, Baik, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan kembali hadir dalam acara kita. Kita kembali dalam program kita Kedai Ortodoksia, bincang hangat dan santai seputar iman ortodoks. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai iman ortodoks, di mana tema dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi mengenai ikonografi gereja. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan dipandu materinya oleh salah satu presbiter dari Gereja Ortodoks Rusia. Nah, beliau bernama Presbiter Boris Setiawan. Puji Tuhan sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir untuk bergabung bersama kita. Kami juga dari umat Paroki Gereja Ortodoks Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak. Juga sekaligus ini adalah menjadi ajang kita untuk silaturahmi antara Gereja Ortodoks Yunani dan Rusia. Puji Tuhan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa ya Surgawi, atas segala berkat dan kasih-Mu kalau kami masih bisa berkumpul untuk belajar kembali mengenai iman ortodoks. Pada kesempatan kali ini kami juga akan belajar mengenai materi ikonografi gereja. Biarlah kiranya Roh Kudus saja yang berkarya dalam acara kami, sehingga apapun yang kami pelajari hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami, serta dapat membela ajaran ortodoksi itu sendiri. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kau juga memberkati narasumber, agar kiranya segala yang diberikan, yang disampaikan oleh narasumber adalah semuanya dari perkataan-Mu saja ya Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Baik, mungkin bisa langsung saja Bapak disampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam kenal untuk saudara-saudara semua yang hadir dalam pertemuan ini. Rekan mungkin saya perkenalkan dulu di nama saya. Nama saya Boris Setiawan. Saya adalah seorang presbiter dari Gereja Ortodoks Rusia yang bertempat di Gereja Saint Thomas Rasul di Jakarta, Gandaria. Oke, saudara, selamat hari Tuhan Kristus di tengah kita. Amin. Jadi secara harfiah, Yunani kuno menggunakan akar kata yang sama untuk menuju pada pembuatan potret atau pembuatan ikon. Tetapi untuk membedakan apakah itu melukis dari kehidupan yang sering disebut dengan zoografia atau lukisan ikon yang disebut dengan ikonografia. Jadi kalau zoografia yaitu mengacu kepada karya seni yang dibuat untuk disimpan di museum atau di koleksi atau untuk pajangan atau untuk dekorasi dalam suatu ruangan yang berfungsi untuk menambah keindahan dari ruangan itu. Kalau ikonografia yaitu mengacu pada penggunaan keputusan dari liturgikon, yaitu mempresentasikan gambar dari tulisan di dalam Alkitab.
yaitu tentang kehidupan Yesus Kristus, tentang peristiwa sejarah dalam kehidupan gereja, atau gambar-gambar dari orang kudus. Ikon adalah refleksi dari inkarnasi Allah yang telah menjadi manusia. Ikon akan membawa perasaan kita secara nyata dan dalam ajaran gereja ortodok. Ikon-ikon telah digunakan untuk doa dari abad-abad pertama kekristenan. Tradisi suci memberitahukan kepada kita, misalnya, mengenai adanya suatu ikon dari Sang Juru Selamat selama masa hidupnya, yaitu ikon yang tidak terbuat dari tangan, yaitu pada waktu itu dalam cerita Raja Afgar, di mana raja itu sedang mengalami sakit, kemudian dia ingin menemui Tuhan kita Yesus Kristus, tapi karena terlalu jaraknya jauh, maka dia mengutus seorang hambanya ya untuk menggambar. Tetapi sang utusan ini tidak bisa menggambar, tidak tahu kenapa. Akhirnya dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimintalah serbet atau yang disebut napkin, ditempelkannya di muka, sehingga muncullah suatu gambar di situ yang sering kita sebut dengan holy napkin, seperti itu. Dan setelah itu diberikan kepada raja, dan raja itu melihat gambar ikon itu, gambar yang telah ditempelkan wajah Yesus itu menjadi sembuh dari sakitnya. Dan itulah ikon yang tidak terbuat dari tangan. Itulah ada ikon pertama. Kemudian kita menyebutnya ada ikon dari Sang Theotokos tersuci, yang ikon ini ditulis oleh sang penulis Injil, yaitu Santo Lukas, dan dialah ikon pertama yang menggambar atau yang menulis ikon, yaitu menggambar tentang Sang Theotokos tersuci dengan menggendong bayi Yesus. Tradisi suci menyaksikan bahwa gereja ortodok memiliki pengertian yang jelas mengenai pentingnya ikon-ikon sejak dari permulaannya, dan pengertian ini tidak pernah berubah. Penggunaan ikon-ikon ini dilandaskan pada hakikat kekristenan itu sendiri, karena kekristenan itu adalah wahyu dari Allah, manusia yang bukan hanya firman Allah saja, yaitu yang tercatat pada Yohanes 1 ayat 1, firman itu telah menjadi manusia, namun juga gambar Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih dari utama segala yang diciptakannya. Karena seperti yang dikatakan oleh Yohanes sang penginjil di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yaitu Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan. Dengan demikian, Dia telah menyatakan gambar atau ikon Allah. Karena sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah ini bisa kita lihat di Ibrani 1 ayat 3. Firman Allah itu di dalam penjelmaannya telah menyatakan kepada dunia di dalam keilahiannya sendiri, gambar dari Sang Bapa. Bapak suci Yohanes dari Damaskus, seorang bapak gereja yang
pada abad ke-8 yang menulis pada puncak pertikaian ikonoklasme. Dalam gereja, ia menerangkan, karena firman Allah telah menjadi daging, kita tidak lagi dalam masa bayi. Kita telah menjadi dewasa. Kita telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk membeda-bedakan dan untuk memilah-milahkan. Dan kita tahu apa yang dapat digambarkan dan apa yang tidak dapat digambarkan. Karena hipotesis kedua dalam Tritunggal yang Maha Kudus, firman Allah itu sendiri menampakkan diri kepada kita dalam daging. Kita dapat menggambarkannya dan melukiskannya bagi perenungan akan Dia yang telah merendahkan dirinya untuk dapat dilihat. Dengan kita penuh keyakinan menggambarkan Allah yang tak nampak mata, bukan sebagai Ia yang tidak tampak mata, tetapi sebagai Dia yang telah membuat dirinya sendiri melalui firman-Nya yang telah menjelma menjadi manusia itu, menjadi nampak mata demi kita dengan ikut ambil bagian di dalam daging dan darah kita. Sebagaimana kata-kata kitab suci adalah suatu gambaran, demikianlah gambar itu juga adalah suatu perkataan. Karena menurut Santo Basilius Agung, dengan menggambarkan yang ilahi, kita tidak menjadikan diri kita sendiri mirip para penyembah berhala. Karena bukannya lambang bendawi itu yang kita sembah, tetapi Sang Pencipta yang melalui firman-Nya yang menjelma telah menjadi daging demi kita dan mengambil tubuh kita agar melaluinya Dia boleh menyelamatkan manusia. Kita juga menghormati benda-benda jasmani yang melaluinya keselamatan kita telah dijadikan suatu kenyataan. Kaus salib yang diberkati, kitab suci yang kudus, sisa-sisa atau peninggalan-peninggalan dari para bapa suci yang kudus, dan terutama sekali yaitu tubuh dan darah Kristus yang memiliki sifat-sifat mengaruniakan kasih karunia serta rahmat serta kuasa ilahi. Orang Kristen Ortodok tidak menghormati ikon Kristus karena kodrat kayunya atau catnya, namun lebih kepada gambar dari Kristus itu dengan niat menyembah Allah di dalam Kristus, firman-Nya yang telah menjelma sebagai firman Allah yang menjelma melalui benda itu. Kita mencium ikon dari Sang Perawan yang terberkati sebagai bunda dari Putra Allah, sebagaimana kita mencium ikon-ikon para orang kudus sebagai sahabat-sahabat Allah yang berjuang melawan dosa, meneladani Kristus dengan mencurahkan darah-Nya, mencurahkan darah mereka baginya, dan kita mengikuti jejak-jejaknya. Para orang kudus dihormati sebagai mereka yang dimuliakan dan yang oleh pertolongan Allah telah menakutkan si musuh, yaitu kuasa kegelapan, dan para pemberi semangat bagi mereka yang terus maju di dalam iman. Kita memandang gambar perjuangan rohani dan penderitaan mereka sehingga kita terdorong untuk menyucikan diri kita sendiri melalui teladan mereka, serta untuk memberikan semangat kepada diri kita sendiri untuk meneladani cara-cara hidup mereka dan bagaimana mereka mencapai kepada pengudusan itu. Ikon-ikon para orang kudus
bertindak sebagai titik pertemuan antara anggota-anggota gereja yang masih hidup di dunia ini, yaitu yang sedang berjuang, dan para orang kudus yang telah melewati dari bumi ini dan hidup di dalam gereja yang berada di surga, yang telah menang dalam kehidupan ini. Para orang kudus yang digambarkan dalam ikon bukanlah sosok yang jauh dan hanya bersifat dongeng-dongeng ataupun legenda-legenda dari masa lalu, namun sahabat-sahabat pribadi di masa ini sebagai titik temu antara bumi dan surga. Ikon-ikon dari Kristus, bundanya, para malaikat, para orang kudus terus-menerus mengingatkan para orang beriman akan hadiratnya yang tak nampak oleh mata dari seluruh penghuni surga. Ikon-ikon itu secara nampak mata mengekspresikan ide tentang surga di atas bumi. Tradisi Ortodoks sangat mewaspadai dari setiap upaya untuk memberikan imajinasi dalam kehidupan spiritual. Hal ini akan dapat terlihat sangat aneh dan bahkan tidak masuk akal membatasi orang Kristen yang akrab dengan teknik dalam doa meditasi yang menggunakan imajinasi secara rinci dan sistematis. Misalnya, untuk membayangkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan Kristus yang kemudian memberikan objeknya, terutama untuk meditasi. Spiritual Ortodoks menghindari praktek semacam itu. Kita diharapkan untuk membaca kitab Injil tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kristus, untuk mempelajari kata-kata Bapa gereja tentang teks-teks Injil, untuk memikirkannya, tetapi tidak untuk mencoba membayangkannya di dalam doa. Menggunakan imajinasi dalam doa dapat menyebabkan kesalahan yang fatal. Ketika kreasi imajinasi kita sendiri menggantikan suatu kenyataan, dan kita bahkan bisa berakhir dengan doa yang untuk fantasi kita sendiri. Alasan utama atau alasan teologis untuk menghindari penggunaan imajinasi dalam doa adalah Tuhan hadir di mana-mana. Kristus hadir oleh Roh Kudus-Nya di dalam keberadaan setiap orang Kristen yang menjalani realitas dalam baptisan ke dalam kematian Kristus. Kita dimeteraikan dengan Roh, maka makna Kristus yang bangkit hidup di dalam kita, dan Roh Kudus-Nya. Kita menjalani hidup yang bangkit di dalam Roh-Nya. Jadi kita tidak perlu membayangkan Kristus sebagai hadir. Dia hadir. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang kehadirannya. Ikon dapat efektif dalam mengingat kita akan kehadiran dari Kristus itu. Ikon dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa Dia benar-benar ada di sini dan hadir di sini. Setiap jenis ikon tertentu membawa pesannya sendiri tentang kehadirannya. Seperti Pantokrator mengingat kita bahwa Kristus yang hadir di sini adalah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penopang semesta, penegak segalanya. Ikon Kristus Sang Guru mengingatkan kita bahwa Dialah yang mengajar melalui Injil, pemberitaan kabar baik gereja, melalui doa,
jika indera rohani kita terjaga untuk mendengar Dia melalui orang yang kita temui dalam situasi yang kita hadapi. Ikon Pendelemon yang Maha Penyayang mengingatkan kita bahwa tidak ada yang telah kita lakukan di luar pengampunannya. Kristus yang hadir bagi kita mewartakan pengampunan dan transformasi jika kita mau menerimanya. Ikon yang tersalib mengingatkan kita pada kasih tak terbatas dari Anak Allah yang mengambil hakikat manusia kita agar kita bisa berbagi sifat keilahiannya. Dia tidak masuk ke dalam kemanusiaan kita dalam kepenuhannya dan ke dalam suka duka kita, bahkan ke dalam degradasi dan kematian. Tidak ada bagian dari hidup kita ini di mana Kristus tidak ada. Ikon kebangkitan mengingatkan kita bahwa Kristus telah turun ke dalam kematian untuk membebaskan seluruh umat manusia dari kuasa maut yang menjerat, dari ketakutan akan kematian, dari paksaan yang untuk berbuat dosa. Ikonografer memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan ikonnya bukan sekedar karya seni imajinasi. Ikonografer menjalankan pelayanan gerejawi dalam membuat ikon. Ikon harus muncul dari pikiran dan jiwa gereja, dan harus memastikan bahwa ikon baru benar-benar mewakili realitas yang gereja ketahui, bukan fantasi-fantasi individu. Doa, penelaan tulisan suci, penelaan tentang tradisi ikonografis gereja, tentang ajaran serta kanon tentang ikon adalah sama pentingnya dalam mempersiapkan diri untuk menjadikan ikon sebagai penelaah teknik dari proses arsitektur yang terlibat. Kaum Ortodok mencium ikon karena mereka adalah simbol kehadiran saudara seiman yang sekarang berada di surga dan sesama saudara beriman. Kitab suci memerintahkan untuk saling bersalaman dengan cium kurus yang tertulis dalam Roma 16 ayat 16 dan 1 Korintus 16 ayat 20. Dan juga umat bersujud di hadapannya karena sebagai orang yang telah mengalami pemuliaan di hadapan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang ditinggikan Allah. Sehingga kita menghormati karunia itu pada mereka. Sujud umat Ortodok adalah sujud kepada sesama manusia sebagai tanda hormat untuk yang itu tidak diwajibkan namun juga tidak dilarang. Misalnya sujud Abraham kepada penduduk negeri di Hebron yang tercatat di Kejadian 23 ayat 12. Sujud Yakub kepada Esau abangnya, Kejadian 33 ayat 3. Sujud ayah ibu Yusuf kepadanya dalam mimpi, Kejadian 37 ayat 10, dan lain-lain banyak hal tentang sujud itu. Karena umat Ortodok tidak menyembah gambar pada waktu dia melakukan itu. Maksud saya melakukan sujud itu. Namun menghormati makna teologi yang terlukis padanya dan menghormati orang yang digambarkan padanya.
tanpa sedikit pun terpikir bahwa mereka itu adalah ilah, ataupun dewa, ataupun Tuhan, ataupun makhluk yang berkuasa. Umat Ortodok melihat para orang kudus yang digambarkan itu adalah sebagai teladan yang harus dihormati. Dan menurut Alkitab, sujud jenis ketiga itu adalah bentuk penghormatan yang sangat mendalam. Serta umat Ortodok membakar lilin di depannya. Karena ikon itu adalah simbol teologis yang menyatakan kebenaran Injil. Maka dengan apa yang dilakukan ini, ia memohon kepada Allah agar hatinya diterangi untuk mengerti kebenaran Injil secara nyata, yang ikon itulah adalah simbolnya. Ikon-ikon juga didupai oleh presbiter sebagai lambang doa umat yang ada di bumi ini, disatukan dengan saudara mereka yang ada di surga, yang menghadirkan mereka simbol-simbol dalam ikon-ikon yang berupa dupa itu sebagai lambang doa-doa dari orang kudus. Tercatat di Wahyu 5 ayat 8. Dan dibawa dalam arak-arakan sebagai pendramaan keikutsertaan dari para saudara seiman di surga dan di dalam sukacita mereka yang ada di bumi. Jadi tidak ada penyembahan berhala di dalam semuanya itu. Oke. Pembuatan ikon mungkin bertentangan dengan apa yang telah diajarkan di sekolah seni. Pada dasarnya lukisan ikon itu dibangun dari bawah menuju ke atas. Maksudnya adalah dari warna yang gelap menuju kepada warna yang terang. Secara umum pada lukisan sebuah ikon terjadi ada 7 lapisan, di mana itu adalah menggambarkan penciptaan manusia selama 7 hari. Seorang ikonografi menyarankan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk menjadi seorang ikonografi pembuat ikon untuk berdoa di depan ikon Kristus dan Bunda Allah. Karena seni ikon berasal dari Tuhan yang dapat menuntun tangan si membuat si penulis untuk memberikan rekomendasi kepadanya secara rahasia misteri Allah. Untuk membuat sebuah ikon adalah mirip dengan persiapan untuk pergi ke dalam gereja, yaitu dengan doa dan puasa. Seorang penulis ikon adalah sama dengan melakukan pekerjaan berliturgi. Selalu dimulai dengan doa-doa, puasa, bermazmur, juga membaca troparion orang suci yang akan kita tulis atau kita gambar. Dan seorang ikonografi juga tidak memiliki hak untuk mengubah ikon, hanya supaya ikon itu terlihat bagus atau terlihat berbeda dan terlihat lebih kreatif, sehingga dalam penentuan warna pun ada makna yang tersirat di dalamnya. Contohnya warna hitam. Warna hitam sering kita lihat di sini. Warna hitam itu adalah menunjukkan tentang kejahatan atau kematian. Dalam ikonografi, gua dicat dengan warna hitam sebagai simbol kuburan umat manusia yang menganga jurang neraka. Juga didedikasikan sebagai warna misteri dengan latar belakang hitam, yang dimengerti sebagai kedalaman alam semesta
yang digambarkan sebagai kosmos seorang pria tua dengan mahkota. Di ikon Pentakosta atau turunnya Roh Kudus kita dapat melihat gambar seperti itu. Jubah hitam biarawan adalah simbol yang telah meninggalkan jalan kehidupan duniawi dan telah menghindari kesenangan dan kebiasaannya yang telah lalu menuju pada kehidupan yang fana ini. Warna putih menandakan kesucian dan kekudusan. Ini menggambarkan pemenuhan pengampunan dosa yang ada David dan Israel berhutang darah lebih putih daripada salju yang mungkin bisa kita baca di Mazmur. Putih adalah simbol dari alam surgawi dan cahaya ilahi. Ini adalah warna kebersihan, kesucian, dan kesederhanaan. Pada ikon dan lukisan dinding, orang-orang kudus dan orang-orang benar biasanya digambarkan dengan pakaian yang putih sebagai yang benar dan kebenaran orang yang baik, jujur, dan hidup dengan cara yang sama. Putih digunakan dalam kain pembungkus bayi, juga kafan orang yang mati, dan jubah malaikat. Hanya jiwa orang benar yang digambarkan sebagai yang menggunakan kain putih. Ungu, warna ungu. Warna ungu adalah sebagai warna yang mahal, mewakili kekayaan dan suatu keroyalan. Pakaian ungu sebagai pakaian istri yang berakhlak mulia. Kita bisa lihat di Amsal 31 ayat 22. Ungu atau merah adalah warna yang sangat penting dalam budaya Bizantin. Ini adalah warna Raja Langit dan Kaisar Bizantin. Yang Andre gambar disebut letnan Allah di bumi. Hanya Kaisar Bizantin dapat menandatangani fatwa dengan tinta ungu dan duduk dalam kemuliaan di atas tahta ungu. Dan itu hanya dia yang mengenakan pakaian ungu dan sepatu. Untuk semua orang dilarang keras untuk memakai warna itu. Kemudian warna merah melambangkan darah. Dosa Israel sebagai merah berlian Kirmizi, dalam merah analog pembunuhan dengan tangan gelumburan darah. Kemudian warna emas. Warna emas, cemerlangan emas dalam mozaik ikon memungkinkan kita untuk merasakan pancaran cahaya dari Allah dan kemegahan kerajaan Allah yang mana belum pernah kita rasakan. Emas melambangkan sifat ilahi itu sendiri. Warna ini terlihat nuansa yang berbeda dalam ikon-ikon Bunda Allah Vladimir. Warna biru, biru gelap dan biru menunjukkan kecerahan langit dan merupakan simbol dunia yang abadi. Biru tua dianggap warna Bunda Allah yang menggabungkan dalam dirinya dengan dunia dan surgawi. Ada beberapa latar belakang lukisan mural di gereja-gereja Bizantin yang didedikasikan untuk Bunda Allah dipenuhi dengan warna biru tua surgawi. Warna hijau. Hijau adalah warna alam, makhluk hidup. Ini adalah warna rumput daun. Warna hijau menunjukkan di mana kehidupan dimulai, seperti dalam gambar ikon Annunciation ataupun kelahiran. Kemudian warna coklat adalah warna bumi telanjang debu, dan semua itu adalah sementara dan tidak tahan lama. Digunakan dalam kombinasi dengan pakaian ungu kerajaan Bunda Allah
warna ini mengingatkan satu sifat manusia yang tunduk kepada kematian. Dan itulah penjelasan saya tentang ikon yang saya berikan hari ini, bagaimana mengenai gambaran makna ikon itu sebagai inkarnasi firman menjadi manusia. Dan saya itu kira-kira yang saya berikan. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Boris untuk materinya. Kita langsung beralih ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Kita diskusi aja di sini. Waktu kita masih banyak di sini, ada sekitar 50 menit. Jadi kemungkinan semua pertanyaan bisa kita sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung, saya persilahkan kepada Mas tadi siapa ya? Oh, Mas Samuel Stephen, mungkin ingin langsung bertanya atau saya bacakan? Bagaimana Mas Samuel Stephen? Mungkin boleh dibacakan dulu. Bagaimana Mas Stephen? Mungkin boleh dibacakan dulu. Oke. Mungkin saya bacakan dulu ya. Ya. Jadi ini Bapak Boris, kita ada pertanyaan dari Mas Samuel Stephen ini. Untuk pertanyaan pertama, beliau ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini, apakah ikon harus berwarna? Karena warna-warna yang ada dalam ikonografi memiliki suatu makna seperti itu, Bapak? Ya, kalau menurut saya ikon itu memang harus berwarna. Karena warna itu adalah kita bisa mengarti terakhir tadi saya sebutkan warna-warna dalam arti-arti warna itu ya. Ada warna hijau itu artinya apa, warna itu dipakai apa seperti itu. Jadi memang ikon itu memang harus berwarna. Tetapi ada beberapa ikon yang tidak berwarna. Tapi biasanya itu kita tidak bisa menyebut itu sebagai ikon yang digunakan untuk beribadah. Mungkin hanya sebagai karya seni dalam sebuah gereja. Tidak bisa kita gunakan untuk gereja, untuk beribadah ataupun untuk sembahyang atau apa seperti itu. Oke, bagaimana Mas Stephen, ada tanggapan mungkin? Atau bisa kita lanjut ke pertanyaan kedua? Iya, udah cukup jelas sih. Jadi dalam ikonografi itu warnanya itu juga kan nggak sembarangan, ada maknanya juga. Jadi ya lebih jelas aja sih karena kalau emang harus pakai warna. Oke. Ya, betul. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Romo. Ini masih dari Mas Samuel Stephen. Apakah ikon yang dibuat oleh umat awam bisa mendapat blessing dari seorang imam dan menjadi media doa, atau harus dibuat oleh ikonografer seperti itu? Kita semuanya bisa untuk menulis ikon. Kita semuanya bisa menulis ikon atau menggambar ikon, asal sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Misalnya, untuk membuat suatu ikon, tadi sudah saya katakan bahwa membuat ikon itu harus ada proses, di mana kita membuat ikon itu sama dengan kita mempersiapkan untuk menuju kepada liturgi, di mana itu harus dipersiapkan dengan doa dan puasa. Jadi kalau siapapun bisa membuat suatu ikon asal dia melakukan hal yang seperti itu. Nah, kenapa kita harus melakukan seperti itu? Karena ikon yang kita gambar itu adalah menunjukkan inkarnasi dari Kristus itu sendiri. Jadi yang kita gambar itu adalah inkarnasi. Jadi kita menggambarkan, di situ adalah menggambarkan isi dari kitab suci, isi dari Injil. Jadi kalau bisa katakan, ikon itu bisa kita katakan adalah Injil kedua. Karena ikon di situ menceritakan
tentang keberadaan dari isi kitab suci, menceritakan keberadaan dari orang-orang suci dari kehidupan masa lampau. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Jadi kalau memang hanya menggambar saja seperti ikon, ya mungkin bisa kita lakukan hanya dibawa ke dalam gereja. Mungkin seorang romo atau seorang pastor akan memberkati, kemudian baru mungkin itu baru kita bisa pakai untuk ibadah. Tetapi kalau menurut normalnya, kalau kita menggambar ikon harus dipersiapkan secara matang, seperti itu, normalnya seperti itu. Tapi kita juga bisa ngeprint ikon di internet, kemudian baru kita bikin frame yang bagus, kemudian kita serahkan kepada gereja, kemudian romonya akan memberkati ikon itu supaya ikon itu bisa digunakan untuk ibadah di dalam rumah-rumah. Seperti itu. Mungkin bisa seperti itu juga. Oke. Bagaimana Mas Stephen? Cukup atau bagaimana? Ya udah cukup jelas. Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Romo, dari Mas Samuel Stephen. Apakah bentuk ikon boleh lebih realistis seperti lukisan-lukisan di gereja barat, atau harus mengikuti tradisi bentuk yang sudah ada? Seperti itu, Romo. Seorang ikonografi itu tidak bisa membuat dengan imajinasinya sendiri. Kita tidak boleh menekankan bentuk tubuh dalam kita menggambar suatu ikon. Jadi menggambar ikon itu mungkin kalau saya bisa katakan adalah bentuknya mungkin abstrak natural. Mungkin saya bisa mengatakan seperti itu. Karena kita juga ikon tidak bisa senatural mungkin seperti halnya bentuk manusia yang utuh seperti itu. Kita tidak bisa menggambar ikon yang seperti itu. Tetapi ada beberapa ikon yang memang seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi kalau kita sesuaikan dengan yang sudah ada, ikon itu harus digambar dengan bentuknya sendiri. Kita tidak bisa menggambar mata harus bentuknya seperti itu, wajah harus seperti ini. Itu sebenarnya ada istilahnya, ada apa ya? Kita sebut dengan pakem. Ada pakemnya ketika kita menggambar suatu ikon. Itu ada pakemnya. Dalam bahasa Indonesia itu apa pakem itu ya? Aturannya. Mungkin ada aturannya, ada aturan-aturannya di situ. Okay. Jadi semacam itu, ada aturannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa membuat sesuai dengan imajinasi kita. Oh, saya pengen gambar seperti itu supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan cantik ikonnya. Kita enggak bisa seperti itu. Jadi memang harus seperti itu, bentuknya ya seperti itu. Kita tidak bisa, karena dalam ikon itu juga ada makna-makna tersendiri seperti yang saya katakan tadi, warna-warna itu sendiri gitu. Dan di dalam ikon selalu bentuknya itu garis itu adalah lurus. Kita tidak bisa menggambar lengkok-lengkok bentuk seperti yang natural, bentuknya yang betul melengkung seperti itu. Tapi walaupun kita bentuk melengkungnya itu pun tetap ada garis yang lurus, kemudian belok lagi. Nggak boleh langsung itu lengkung gitu, tapi harus ada garis putus seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita memakai dengan imajinasi kita sendiri. Itu akan salah itu kalau kita membuat seperti itu. Oke, bagaimana Mas Samuel Stephen untuk pertanyaan terakhirnya, apakah cukup? Udah cukup, udah jelas kok. Oke, puji Tuhan. Baik, kita berlanjut Bapak ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Mas Daniel Theodor. Izin bertanya, apa saja ikon-ikon yang non-kanonik? Lalu bagaimana sikap kita kepada ikon yang non-kanonik itu? Seperti itu Bapak. Apa saja ikon yang non-kanonik? Dan bagaimana kita
Apa tadi? Menyikapinya Bapak. Seperti itu. Menyikapinya ya. Iya. Sebenarnya kita juga jadi ada beberapa yang tidak bisa kita sebut dengan ikon. Contohnya saja, kita ada gambar yang bisa kita sebut dengan ikon, yaitu ketika gambar ikon itu adalah menceritakan tentang isi dari kitab suci. Itu baru kita bisa sebut dengan ikon. Kemudian sesuai dengan prosedur atau koridor tentang tata cara menggambar ikon itu sesuai dengan pakem-pakemnya, itu baru kita sebut dengan ikon. Jadi perlu kita lihat juga, ada beberapa orang yang menggambar mirip seperti ikon, seperti halnya menggambar Siddhartha Gautama, menggambar beberapa orang-orang yang terkenal dengan menggambar dengan bentuk dan cara-cara seperti ikon. Tapi itu juga belum bisa kita katakan sebagai ikon karena tidak menceritakan tentang isi dari kitab suci dan tidak menjelaskan tentang karya dari kitab suci itu dan karya dari bapak-bapak gereja itu. Jadi itu yang bisa kita sebut bahwa itu dia bisa disebut sebagai karya ikon itu. Oke Bapak. Bagaimana Mas Daniel Theodor? Apakah cukup? Kalau mengenai ini Romo, ada ikon seperti penggambaran Allah Bapa, kemudian ada ikon keluarga kudus. Apakah itu termasuk ikon yang kanonik dan bagaimana sikap kita menyikapinya itu? Kalau di dalam gereja ortodoks kita tidak mengenal ada ikon keluarga kudus. Di dalam gereja ortodoks kita tidak mengenal ada ikon keluarga kudus. Oke. Yang ada adalah hanya Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Yusuf. Tetapi kita tidak mengenal keluarga kudus, ikon keluarga kudus itu. Oke. Dan kita menyikapinya ya, itu merupakan suatu karya seni gereja. Dan kita juga menghormati itu sebagai karya seni saja, begitu. Oke, bagaimana Mas Daniel? Apakah cukup? Sudah cukup jelas Romo, terima kasih Romo. Oke, puji Tuhan. Boleh tanya, itu agak nyambung sih pertanyaan tadi. Boleh, gimana Mas Stephen? Yang santai aja gitu. Kalau untuk ikon Allah Bapa, seperti yang ada di Daniel 7 itu, lebih ke arah teofani, apakah kanonik atau gimana? Maaf. Ikon yang kayak ikon Allah Bapa, yang penggambarannya itu seperti yang ada di Daniel 7. Yang seperti orang tua ya? Iya, yang Oke. Itu kan lebih ke arah teofani, apa itu kanonik atau enggak? Jadi kita tidak bisa menggambarkan Allah di sini. Yang kita bisa gambarkan itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Tapi Allah Bapa itu tidak bisa kita gambar. Karena dia tidak pernah mewujudkan dirinya, sehingga tidak bisa kita gambar. Jadi kalau memang dalam teofani itu dikatakan hanya suara saja, tapi tidak ada gambar Allah itu sendiri. Tadi contohnya di mana yang ada gambar Allah tadi? Di Daniel 7 ayat 13 dong. Tapi kan tidak bisa digambarkan itu. Kita tidak pernah melihat gambar seperti itu. Kalau gambar yang Abraham sujud 3 orang yang itu, Romo?
Oh iya, ada itu memang hospitality, keramah tamahan Abraham, di mana di situ ada 3 orang malaikat. Nah, di situ digambarkan juga bahwa itu adalah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi gambaran ikon Tritunggal yang bisa diterjemahkan secara teologis itu adalah di gambarnya André Rublev, di mana gambar itu sangat jelas sekali menceritakan tentang Tritunggal Maha Kudus. Jadi di situ kalau kita bisa melihat Tritunggal Maha Kudus gambarnya, kalau mungkin bisa membayangkan ya, di situ ada 3 malaikat, di tengah ada 1 malaikat. Malaikat itu pakai jubah merah sama biru, dan di belakangnya ada pohon. Ya, kalau kita melihat di gambar ikonografi André Rublev ya. Kemudian di sampingnya ada ikon lagi malaikat yang ada gambar rumah. Kemudian di sampingnya lagi ada ikon malaikat yang ada gambarnya apa ya itu ya? Ada gambarnya batu karang. Jadi di situ di tengah itu ada gambar yaitu yang ada pohonnya itu adalah firman. Kenapa saya katakan itu firman? Karena itu jubahnya itu adalah merah dan biru, dan di belakangnya ada pohon. Kenapa di situ belakangnya ada pohon? Karena di situ adalah beliau itu adalah nanti akan mendapatkan suatu kesempurnaan, menebus dosa-dosa umat manusia adalah di atas kayu. Terus kemudian ada karang dengan gambar di situ ada seorang malaikat berpakaian biru atau hijau kalau nggak salah. Itu adalah melambangkan Roh Kudus sebagai karang. Kemudian di sampingnya ada gambar malaikat lagi dengan pakaian yang merah tidak merah, ungu tidak biru tidak biru, adalah sesuatu pakaian yang saya bisa katakan samar. Dan di situ belakangnya ada suatu bangunan rumah, dan itu kalau saya bisa katakan itu adalah Allah Bapa, karena dia adalah bersemayam di dalam suatu rumah. Jadi mungkin ini gambaran yang bisa diterjemahkan bahwa itu adalah Tritunggal Maha Kudus menurut André Rublev, seperti itu. Jadi itu yang bisa digambarkan. Tapi kalau yang bentuk orang tua dengan orang tua yang kemudian dengan yang lebih muda, kemudian dengan anak kecil, itu kita tidak bisa terjemahkan secara teologis, karena Allah Bapa itu tidak bisa digambarkan seperti bentuk orang tua seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Baik, saya kira cukup jelas sih itu mengenai penggambaran Allah Bapa ya untuk teman-teman sekalian. Jadi saya cukupkan. Terima kasih untuk yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya, Romo. Mari silakan. Oke. Ini ada dari Mas Yanuar. Untuk pertanyaan ada 3 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan yang diutarakan ini sebenarnya sudah kita bahas tadi, yang mengenai aturan baku dalam pembuatan ikon dan Sang Bapa. Jadi kita skip dulu. Kita langsung ke pertanyaan yang belum dijawab.
Bagaimana jika ikon disertakan style atau elemen budaya setempat? Bagaimana Bapak? Oh, sebenarnya bisa kita gunakan budaya setempat. Misalnya kalau kita menggambar ikon di mana Nabi Elia ketika naik ke surga, dia menjatuhkan selendangnya, mungkin seperti itu. Kita bisa mengubah selendangnya, mungkin dalam bentuk selendang, bentuk ulos seperti itu, kan bentuk sama. Maknanya tidak berubah, tetapi selendangnya kita bisa bentuk dengan gambar budaya setempat. Atau bisa juga kita bentuk dengan batik, selendang batik, atau gimana, seperti itu. Bisa kita sebenarnya memakai budaya setempat. Kita bisa memakai seperti itu. Asal kita tidak merubah. Misalnya kita bikin batik gitu ya. Misalnya Bunda Maria dan misalnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakaiannya adalah merah dan biru. Dan itu yang tidak bisa kita rubah. Merah dan biru tidak bisa kita rubah. Tetapi kita bisa memakai, mungkin dalam pakaian merah dan biru itu kita kasih sedikit ada batik-batiknya di dalam warna merah itu, ada warna batik, ada batiknya. Mungkin ada ornamen-ornamen tertentu. Karena beberapa dari tradisi-tradisi, baik itu tradisi Bizantin maupun tradisi Rusia, ada beberapa yang memakai ornamen-ornamen dengan budaya setempat. Kita bisa menggunakan seperti itu. Oke, gimana Mas Yanuar? Ada tanggapan enggak? Halo Mas Yanuar? Oke. Sepertinya Mas Yanuarnya terputus, Romo. Oke. Oh, bagaimana Mas Yanuar? Cukup atau ada tanggapan? Mute-nya dibuka dulu, Mas. Berarti Romo, kalau misalkan kayak misal kita pakaiin batik dalam pembuatan ikon itu berarti tidak masalah sebenarnya. Yang penting esensi dan maknanya itu ya, Romo. Tidak berubah. Betul. Oke. Baik, Romo. Sebetulnya kita ada bangunan itu kita tidak bisa mengubah bangunan itu, tapi kita tidak bisa menghilangkan bangunan itu, tetapi kita bisa mengubah bentuk bangunan itu. Oke. Misalnya memegang gereja bentuknya seperti itu, misalnya dalam kemudian kita bisa rubah bentuk gereja yang kita punyai. Kita bisa merubah itu bentuk gereja yang kita punyai, gereja yang ada di Indonesia. Kemudian mungkin orang suci yang memegang suatu gereja. Di dalam ikonnya itu bentuk gerejanya adalah yang seperti di dalam banyak ikon. Kemudian kita rubah bentuk bangunan itu seperti bangunan gereja kita. Nah, bisa juga seperti itu. Baik, Romo. Saya kira sudah cukup jelas. Mas Yanuar juga sudah cukup jelas, Romo. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Romo. Untuk ini ada pertanyaan dari Mbak Maria Octavia. Kenapa harus pakai ikon? Apa bedanya dengan patung? Begitu, Romo. Kenapa kita harus pakai ikon? Dan kenapa dan apa bedanya dengan patung? Oke. Sebenarnya kita sudah saya tadi sudah sebutkan kenapa kita harus pakai ikon. Ikon itu adalah kita sebut sebagai inkarnasi Kristus menjadi manusia itu. Jadi kita memakai gambar itu. Gambar itulah yang menunjukkan di mana kita ini sebagai manusia diciptakan adalah menurut gambar dan rupanya. Kita diciptakan manusia oleh Allah itu bukan menurut patung, tapi menurut gambar dan rupanya. Sehingga kalau kita memakai patung, makna teologisnya itu yang akan berbeda.
karena kita diciptakan menurut gambar. Jadi sangat berbeda sekali kalau kita memakai patung. Tapi pemakaian patung itu juga tidak dilarang. Seperti yang saya katakan tadi, memakai patung juga tidak dilarang. Seperti halnya dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran itu juga, dan kita juga memakai patung dalam bait Allah itu. Memakai patung itu. Patung kerut, dan itu Allah sendiri yang memerintahkan untuk memakai patung itu. Oke. Seperti itu. Jadi tidak ada larang, dan kita sebagai ortodok tetap akan memakai gambar. Seperti itu. Karena makna teologis itulah kita memakai gambar. Bahwa kita diciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Seperti itu. Oke, Romo. Tapi saya juga pernah, ini mungkin menanggapi sedikit ya, Romo. Saya pernah lihat juga sih dalam Patriarkat Antioquia itu kalau tidak salah mereka memang punya gaya pembawaan ritus Barat ya, Romo. Nah, mereka di sana juga menggunakan patung. Nah, apakah itu digunakan sebagai sama seperti ikon atau gimana, Romo? Soalnya kalau tidak salah ada baik Patriarkat Antioquia dan Rokor juga kalau tidak salah ada gitu. Iya, kita memang ada patung-patung dalam suatu gereja, tetapi kebanyakan patung itu, jadi kita bisa membuat ikon itu hanya 2 dimensi. Kita tidak bentuk full patung seperti itu. Ada juga memakai patung-patung, tapi kebanyakan patung itu kita pakai adalah di luar biasanya, bukan di dalam gereja. Oke. Di dalam gereja kita hanya bisa memakai 2 dimensi. Yang kayak ukiran seperti itu. Tapi kalau yang full status kita tidak, atau full bentuk tubuh yang Oke, Romo. Halo, Romo. terputus ya? Enggak ya? Iya, terputus tadi, Romo. Sempat terputus, Romo. Oke. Berarti sebenarnya memang tidak ada masalah kan, Romo. Cuman memang penggunaannya itu patung ini yang harus sedikit kita bedakan. Oke, Romo. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Romo. Ini ada pertanyaan dari Mas Yuner Raja. Izin bertanya, Romo, bagaimana cara membedakan ikon para jana suci yang juga dihormati di Katolik Roma dan ikon para jana suci yang hanya dihormati di gereja Ortodoks? Tergantung dari, kita bisa melihat dari masing-masing gereja ya. Ada beberapa jana suci yang kita akui di Rusia, ada yang diakui di Yunani, ada yang diakui oleh gereja Roma. Tapi ada beberapa yang kita semuanya mengakui orang-orang suci dari baik itu di Roma maupun di Yunani dan Rusia, kita mengakui orang suci itu. Seperti halnya Methodius, kita mengakui baik itu di Roma maupun di Yunani dan Rusia, kita mengakui itu sebagai orang suci seperti itu. Oke. Bagaimana Mas Yuner Raja? Apakah ada? Oh, ada ya. Cukup jelas atau mungkin ada tanggapan? Cukup jelas, terima kasih. Oke, puji Terima kasih, Tuhan. Romo. Sama-sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Romo. Ini ada dari Mas Christian Anthony. Apakah ikon yang belum mendapat berkat dari imam dapat dipakai dalam doa-doa pribadi di rumah? Sebagiannya kalau kita mempunyai suatu ikon, misalnya kita ngeprint dari internet, lebih baik kita bawa ke dalam gereja supaya untuk diberkati. Lebih baik diberkati, jangan langsung digunakan. Lebih baik diberkati dulu. Oke. Bagaimana Mas Christian Anthony? Romo, misalkan di tempat kita tinggal itu tidak ada atau belum ada gereja Ortodoks, yang ada gereja Katolik Roma. Apakah
bisa minta berkat dari Romo di Gereja Katolik Roma? Kalau memang itu diberikan untuk doa untuk gereja ortodok, lebih baik meminta berkatnya kepada seorang Romo ortodok. Kalau belum ada gereja ortodok, berarti kita tunggu dulu gitu. Bisa minta kepada yang terdekat. Mungkin lebih ke kenalan mungkin lah ya. Misalnya tinggal di mana? Di Semarang. Semarang. Nah, bisa minta Romo yang di Semarang situ untuk memberkati. Kalau nggak salah ada itu. Atau di Solo Tigo ada Romo yang terdekat di situ. Oh iya. Atau di Boyolali atau di mana? Mungkin terdekat ada. Ya, terima kasih Romo. Oke. Baik, kita lanjut ke Atau minta pertanyaan kiriman yang kedua. ikon. Mungkin Oh, kalau iya. boleh sedikit nyambung, mungkin ya kalau boleh sedikit nyambung. Boleh, Ya, boleh. kalau Gimana? semisal minta berkat, kalau semisal kita minta berkat dan belum ada gitu, semisal di lingkungan terdekat, lebih kayak bisa di dropship atau enggak dititipin ke orang gitu untuk minta berkatnya, atau harus kita Iya. sendiri? Enggak, kita bisa kirim juga ke Romo untuk diberkati. Kita bisa juga melakukan seperti itu. Nanti Romo akan mengirim balik ke situ. Itu biasanya seperti itu. Bisa kita melakukan seperti itu. Romo, ini terlintas saja saya bertanya. Itu diberkatinya sekali saja cukup untuk dipakai Sekali seterusnya atau? Sekali saja cukup. Sekali Oh, saja iya. cukup. Baik. Oke. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mas Christian Anthony. Pertanyaan begini, Romo. Di Indonesia di mana orang Kristen bisa belajar menjadi ikonografer? Di Indonesia? Iya. Iya. Karena Romo Boris kan juga ikonografer. Iya. Sebenarnya kalau di Indonesia belum ada sih kita mau belajar di mana. Tapi kalau emang mau belajar, saya bisa mengajarinya. Oke. Karena pada dasarnya semua orang itu bisa menggambar. Kalau saya melihatnya semua orang bisa menggambar. Iya, harus datang ke Jakarta ya Romo. Saya bisa menonton melalui telepon, melalui saya bisa. Karena semua orang itu bisa menggambar sebenarnya, asal sesuai dengan mengikuti aturan, tata cara dalam menggambar itu. Karena sebenarnya Allah itu menciptakan kita itu sempurna. Semuanya itu sudah ada garis-garisnya. Seperti halnya, contohnya, kita mau menggambar, menentukan panjang hidung. Contohnya ya, ini saya kasih contoh. Bagaimana kita menentukan panjang hidung? Panjang hidung itu adalah kita menentukan panjang mata ini dari mata sini sampai ke sini, sampai sini. Itu adalah panjang hidung kita dari sini sampai ke sini. Jadi intinya kita kalau menggambar, intinya adalah di mata. Cara menentukan mata ini bagaimana? Lebar mata di sini sama sini sama sini sama sini. Itu adalah sama. Jadi kalau kita menggambar sesuai dengan aturan itu, semua orang bisa. Kenapa kita menggambar ikon itu dikatakan menulis? Karena sama. Kita itu sama menulis sebenarnya. Untuk menggambar suatu ikon itu sama dengan kita menulis. Karena semuanya itu sudah ada. Jadi misalnya kita menulis A, semua orang juga harus bisa membuat A. Orang juga bagaimana cara membuat wajah, itu juga semuanya sudah ada itu. Kita tinggal menentukan saja bagaimana kita menentukan lebarnya mulut ini ya. Lebar mulut itu adalah pas di mata hitam itu, kita tarik lurus, itu adalah lebarnya mulut. Jadi seperti itu cara kita menentukan bagaimana kita menentukan panjangnya mulut, menentukan panjangnya hidung ini, bagaimana menentukan mata, bagaimana menentukan lebarnya telinga ini bagaimana. Lebar telinga itu kalau kita bisa melihat adalah garis lurus dari mata ini ke belakang sama garis lurus dari hidung ini. Ini adalah panjangnya telinga.
Jadi itulah cara kita menulis ikon. Jadi kalau kita menulis ikon sesuai dengan itu, maka saya jamin itu akan jadi. Seperti itu. Jadi makanya dikatakan kita menggambar ikon itu menulis, karena kita sama dengan menulis, kayak menulis saja harus sesuai dengan aturan itu. Kalau kita mau menulis aba gitu ya harus ada huruf A, B, dan A. Begitu juga kalau kita menggambar hidung, itu harus panjangnya hidung itu harus mata sini sampai ke sini, tengah adalah sampai ke sini, itu adalah panjangnya hidung. Jadi seperti itu. Ya itulah yang dapat saya berikan. Iya, terima kasih Romo untuk penjelasan. Oke, puji Tuhan. Kita lanjut Romo ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Maria Octavia. Pertanyaan begini Romo, ikon sama seperti mau pergi ke gereja dibuat dengan doa-doa, kok seperti kayak jimat gitu? Gimana? Ikon sama seperti sama seperti mau pergi ke gereja dibuat dengan doa-doa, kok kayak jimat ya? Kok kayak jimat? Oh, jimat. Oh. Ya, kenapa kita harus memakai seperti itu? Karena kita membuat ikon itu adalah digunakan untuk ibadah. Jadi kita berharap orang yang berdoa di depan ikon juga menerima karya ilahi yang disalurkan melalui ikon itu. Dan kita menggambar ikon adalah kita melihat keberadaan orang-orang yang telah mencapai kepada kesempurnaan itu. Jadi kita juga kalau kita menggambar sesuatu atau yang kita katakan sebagai yang suci atau sebagai yang baik, ya kita harus melakukannya dengan baik juga, dengan membersihkan diri kita juga. Nah, kalau kita anggap sebagai yang kita gambar itu sesuatu yang suci, maka kita pun juga harus menyucikan diri kita. Jadi kita harus sepadan gitu loh. Kita nggak bisa kita menggambar sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, kemudian kita sembarangan, kita serampangan gambarnya, ya tentunya tidak seperti itu. Jadi bukan sesuatu jimat ataupun apa. Seperti itu. Jadi kita jangan mengharap jangan kita menerjemahkan bahwa itu suatu jimat ataupun yang akan membuat kita menjadi selamat karena kita memegang ikon itu. Kita harus melihatnya bahwa kita selamat itu bukan karena ikon itu, tetapi karena karya yang ada di dalam gambar itu. Kita mendapatkan suatu keselamatan. Seperti halnya gambar Kristus. Bukan gambarnya itu tetap yang memberi keselamatan, tetapi Kristusnya itulah yang memberi keselamatan kepada kita. Jadi jangan bendanya yang kita imani, tetapi gambar yang ada di dalamnya itulah yang harus kita imani. Seperti itu. Yang direpresentasikannya ya, Romo ya. Iya. Jadi salah kalau kita bendanya itu yang kita imani. Oke. Baik Romo. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Romo. Banyak ini pertanyaan dari Mas Henry Kurniadi. Banyak orang meragukan muka Kristus dan lain-lain di ikonografi kita. Bagaimana kita yakin bahwa itu memang muka mereka sendiri? Itu muka mereka sendiri. Jadi dalam gereja Ortodok itu adalah tradisi kita turun-temurun ya. Dan orang yang menggambar itu adalah orang yang benar-benar melihat. Oke. Seperti hanya seorang ikonografi pertama yaitu Santo Lukas. Dia benar-benar melihat Bunda Maria. Dan dia bisa melihat gambar seperti itu karena dia bisa melihat. Jadi bentuknya ya seperti itu. Yesus itu ya seperti itu. Bunda Maria ya seperti itu. Baik, Romo. Jadi itu adalah tradisi yang turun-temurun seperti itu ya. Seperti itu bentuknya. Gambarnya seperti itu. Dan kita masih mempertahankan tradisi itu dan kita tidak bisa merubah-rubah. Makanya di dalam gereja, di dalam ikonografi kita tidak ada hak untuk
membuat berdasarkan imajinasi kita. Jadi kita tidak punya hak untuk merubah atau membuat dengan imajinasi kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kita harus tetap mempertahankan bentuk aslinya, bentuk gambarnya itu. Baik, Romo. Bagaimana Mas Henry? Apakah cukup? Mau nambah sedikit, Romo. Untuk orang-orang perjanjian lama seperti Adam dan Hawa, untuk Nuh, untuk itu kan mereka nggak ada yang lihat gitu, Romo. Itu Iya benar. Tapi kan tradisi suci mencatat itu. Bahwa mukanya memang begitu, Romo. Kalau dari tradisi suci mungkin bapak-bapak gereja sudah melihat semuanya itu. Mungkin bentuknya seperti itu, wajahnya mungkin ya seperti itu. Karena itu tradisi suci kita sudah mencatatnya dan kita sudah menggambarnya adalah seperti itu berdasarkan dari informasi-informasi yang diberikan oleh bapak-bapak gereja dan catatan-catatan dari bapak-bapak gereja pada waktu itu. Mungkin bentuknya adalah seperti itu. Bagaimana para bapak gereja tahu mukanya Adam yang notabene-nya ribuan tahun terpaut gitu? Kan jauh sekali jarak waktunya. Ya, kita bisa melihat dari catatan itu. Misalnya contohnya seperti ini. Adam dan Hawa itu mungkin dalam Alkitab dikatakan dia seorang yang seperti apa? Mungkin seorang petapa. Contohnya gini, mungkin dia ada seorang petapa. Mungkin seorang petapa itu digambarkan dalam catatan bapak-bapak gereja adalah berjenggot, kemudian berkumis, dia memakai topi atau memakai apa. Nah, di situ bisa kita gambarkan adalah seperti itu. Gitu. Tapi apakah wajahnya bentuknya seperti itu? Ya kita tidak mau. Tetapi gambaran dari Adam dan Hawa itu adalah seperti itu. Karena kita menggambar. Mengerti, Romo? Itu adalah gambar. Gitu. Berarti lebih ke arah esensi dari gambarnya itu ya, Romo, ketimbang bentuk aslinya. Karena makanya kita disebut gambar, bukan kita ini manusia ini sekarang ini kita adalah masih bentuk dalam gambar, belum mencapai kepada rupa itu sendiri. Oke, baik, saya kira cukup. Kita langsung saja ke pertanyaan kedua, ini dari Mas Henry juga sih, Romo. Mengapa ikon Kristus di Rusia memiliki susunan huruf Omikron, Omega, dan Nu, sementara ikon Kristus di Yunani memiliki susunan Omega, Omikron, dan Nu? Sebenarnya sama saja sih, nggak ada bedanya itu. Untuk penyusunan tulisan seperti itu sih, maknanya sama, tidak ada perbedaannya. Kita ngambilnya adalah makna yang tertulis di situ. Kita juga bisa melihat kenapa kitab di dalam Yohanes, Lukas, Markus, kenapa dalam menceritakan isi dari Injil dan menceritakan tentang Yesus Kristus itu juga berbeda. Tetapi kita bisa melihat di situ inti dari cerita itu apa. Jadi begitu juga dalam suatu ikon. Kenapa itu ada berbeda seperti itu? Ya kita nggak usah mempermasalahkan itu karena semua pada dasarnya itu adalah sama, yaitu menceritakan tentang gambar yang ada di situ itu adalah Yesus Kristus dan tulisan itu adalah menceritakan tentang Oon, yaitu aku adalah aku. Terima kasih, Romo. Oke. Baik, saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Romo. Masih dari Mas Henry. Apakah ikon cuma boleh digambar di atas kayu atau boleh digambar di atas dinding batu dan lain-lain? Atau hanya boleh di kayu tok gitu loh, Romo? Tidak, kita bisa menggambar ikon di kayu, kita bisa menggambar ikon di tembok, kita juga bisa menggambar ikon di batu.
kita juga bisa menggambar ikon seperti itu. Jadi tidak harus di kayu, tidak harus di tembok, tidak harus di, tapi kita bisa menggambar ikon tapi tetap harus sesuai dengan prosedur dan koridor yang telah ditentukan. Oke. Baik, Romo, bisa dibalik. Baik, saya lanjutkan lagi. Masuk ke nomor 5 aja, Mas. Ya, langsung ke nomor 5 aja ya, soalnya sudah dijawab juga kan ya. Oke, ini yang pertanyaan terakhir dari Mas Henry. Romo, seandainya ada ikon yang dibuat oleh non-ortodoks seperti Yuniat, skismatik, pokoknya intinya skismatik lah mungkin ya Romo ya. Apakah dosa jika dipakai berdoa oleh orang ortodoks? Kalau ikon itu benar-benar sesuai dengan aturannya dan sudah diberkati, kalau memang dia bukan orang ortodoks dan dia menggambar ikon, kalau memang itu sudah sesuai dengan aturannya dan sudah diberkati oleh Romo, ya maka bisa digunakan. Oke. Tapi berarti Romonya itu tuh memang harus Romo ortodoks, Romo? Iya, kalau memberkati, kalau memang itu digunakan untuk doa ortodoks, ya lebih baik itu adalah Romo dari ortodoks untuk memberkati. Oh, berarti misalnya kalau kita dapat sebuah ikon dari, misalkan dari skismatik gitu lah ya Romo. Terus kita mau kita pakai doa, berarti kita harus bawa dulu ke klerginya kita yang ortodoks, didoakan, baru bisa kita pakai seperti itu. Alangkah baiknya seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Mas Henry? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak, Romo. Masalah. Baik, Romo, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Rafael Simon. Apa saudara kita Romo yang menolak ikon dan patung para orang kudus, bahkan ikon Kristus, apakah hal ini sudah masuk ke dalam ranah ikonoklasme dan menolak inkarnasi Sang Firman? Mohon pencerahannya. Kalau gimana? Kalau menolak ikon, menolak ikon, apakah itu tuh sudah dikategorikan sebagai bentuk ikonoklasme dan menolak inkarnasi Sang Firman atau bagaimana? Bisa juga dikatakan seperti itu kalau dia itu menolak ikon. Oke. Bisa juga seperti itu. Baik, Bro. Bagaimana Mas Rafael? Apa ya, ada lagi tanggapan? Ada enggak ini Mas Rafaelnya? Ya Romo, tapi dia sebenarnya juga percaya dengan inkarnasi Sang Firman. Tapi yang jadi masalah penggambarannya itu dia nggak terima. Itu bagaimana Romo? Dia mengakui inkarnasi, tapi dia tidak mengakui penggambaran itu. Iya Romo. Nah, dia orang ortodoks atau bukan? Bukan Romo. Ya, kalau orang ortodoks ya, kalau bukan ya memang maklum kalau dia bukan ortodoks karena dia tidak bisa menghormati gambar seperti itu. Saya kira maklum, nggak masalah sih. Lebih ke urusan pribadi ya mungkin ya Bapak ya. Ya, dari pribadi. Ajaran mereka mungkin mengajarkan seperti gitu, itu. Okay. Nah, gitu. Iya. Nggak ngurusin selain di luar gereja. Nah, dan kita tidak bisa memaksakan dia harus melakukan seperti apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa memaksakan seperti itu juga. Oke. Baik. Kita langsung berlanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Rasno Dima. Begini Romo, ikon yang baik dan benar itu standarnya seperti apa? Apakah ikon itu tuh harus benar-benar dilukiskan oleh ikonografer baru bisa disebut ikon, atau seperti kita ini awam-awam ini boleh gitu Romo? Iya, pertanyaan yang seperti tadi ya. Kita Seperti bisa, tadi, ya. semua orang itu bisa. Semua orang bisa menggambar ikon. Asal sesuai dengan prosedur. Oke, baik Romo. Sesuai dengan yang sudah tidak keluar dari koridor tata cara menggambar ikon. Yang pakemnya tadi itu ya Romo ya? Iya, betul, seperti itu. Baik.
Baik, untuk Mas Rasnodima apa ada tanggapan lagi? Mungkin ingin tahu lebih lanjut? Ada enggak orangnya? Ya, terima kasih Romo. Saya sebenarnya mau nanya kok ini Romo tentang ikon-ikon yang dicetak itu di print kan itu kan bukan dilukis langsung oleh ikonografernya. Itu dicetak mungkin kayak misalnya saya lihat di internet nih ada ikon Kristus saya cetak itu masih disebut ikon atau gimana? Emang atau harus langsung yang asli gitu? Pertanyaan saya seperti itu sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan untuk doa, kita harus bawa ke dalam gereja untuk diberkati oleh Romo. Oh baik. Ya berarti intinya harus dapat blessing dan berkat dulu baru itu bisa disebut ikon ya Romo ya. Tapi kalau kita hanya print saja dari internet atau media lain itu belum bisa disebut ikon ya Romo ya. Ikon tapi belum bisa untuk kita pakai dalam doa. Oke. Harus ada berkat dari Romo dulu. Ya cukup jelas. Terima kasih Romo. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Mas Rasnodima yang kedua, Romo. Penggunaan dan penempatan ikon yang baik dan benar agar tidak sembrono itu seperti apa ya Romo? Apakah ada aturannya? Penempatan si ikonnya agar tidak sembrono gitu loh Romo. Apakah ada aturannya gitu? Yang jelas jangan tempatkan ikon di lantai. Oke. Usahakan letakkan ikon itu di suatu tempat atas, jangan letakkan di lantai. Tetapi ketika kamu menemukan suatu ikon yang memang kamu tidak suka atau memang ikon itu rusak, jangan dibuang. Lebih baik itu dibakar. Seperti itu. Kalau memang kamu sudah suka dengan ikon atau memang kalau tidak suka mungkin berikan kepada orang lain. Kalau memang itu rusak dan memang tidak bisa dibenahi ya jangan dibuang di tempat sampah tetapi dibakar. Seperti itu. Bagaimana Mas Rasnodima? Oke. Kalau untuk misalnya ikon saya sering lihat itu Romo. Ikon tuh biasa disimpan di dompet. Di dompet tuh biasa kan identiknya tuh kan kalau dompet itu kan disimpan di belakang pantat tuh bokong itu boleh atau enggak? Karena itu kan ikon tuh holy sebenarnya. Tapi saya nyimpan juga sebenarnya di dompet itu sebenarnya nyimpan di dompet boleh atau enggak Romo? Boleh silakan simpan di dompet. Tapi gunakan sebagaimana mestinya. Bukan cuma disimpan untuk fungsi ya. Iya. Terus kayak misalnya nih ke toilet itu harus ya bukannya gimana ya, tapi kadang-kadang kalau misal pakai salib nih, misalnya ke toilet atau ikon kadang-kadang saya simpan di luar tuh gimana Rom? Emang seperti itu atau gimana? Dilepas kalau ada punya salib ataupun ada itu lebih baik dilepas. Misal kalau lagi travel nih Romo, misal di arahkan kita ke toilet pas itu ada di dompet, mungkin di luar bentar. Bisa itu ke teman atau masuk gitu. Oke, itu bisa. Oh ya. Yang penting niatnya nggak seperti itu Romo ya. Niatnya emang untuk. Ya betul. Ya oke. Itu aja Romo, terima kasih. Oke. Saya juga pernah sih, Romo pernah melakukan ini sih kayak apa? Saya dulu punya ikonografi, cuman memang udah rusak. Jadi pernah dulu saya nanya gitu sama salah satu umat di Ortodoks Rusia, memang kalau misalkan rusak saya harus apain gitu. Ternyata memang sama gitu, dibakar dulu, terus abunya kalau bisa dikuburkan gitu. Baru kita iya sih. ajuin ke moderator. Begitu. Jadi saya udah ngetik. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan terakhir Om. Sebentar. Mau lewat sini. Ya saya. Permisi Romo. Saya. Iya.
Saya dengan Romo Stefanus di sini. Beliau mau bertanya lewat akun saya, boleh Romo? Karena beliau kurang bisa pakai sosmed ya. Hormat saya. Di sini juga ada Romo Timotius Joko Umbaran, salam hormat saya beliau. Iya, nggak kelihatan. Oke, Romo. Iya. Mas Rasno bisa dibuka nggak ini videonya mungkin? Oh ya, bisa. Dibuka dulu. Videonya dibuka. Oke, puji Tuhan. Monggo Romo. Oke, maaf saya seperti ini. Baca kaus biasa. Romo minta maaf. Bukan saya tidak hormat Romo, tapi kan kebetulan. Saya mau tanya, orang selalu bilang ikon itu ini penyembahan berhala. Itu yang pertama. Kedua, ikon itu jendela surga. Bagaimana Romo jelaskan? Ya. Oke. Baik, Romo. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam penjelasan saya tadi bahwa ikon itu adalah disebut dengan berhala. Nah, mungkin orang memandangnya bahwa ketika kita sujud di depan ikon, jadi orang memandangkan kita itu memperhalakan ikon. Tetapi kita melakukan sujud, membakar dupa, membakar lilin di depan ikon, sebenarnya kita ini adalah menghormati. Dan kita sujud di depan ikon itu juga merupakan menghormati. Seperti halnya kalau ada catatan dalam kitab suci, yaitu mengenai misalnya sujudnya Abraham kepada penduduk Hebron di Kejadian 23 ayat 12, kemudian sujudnya Yakub kepada Esau abangnya, Kejadian 33 ayat 3, kemudian sujudnya ayah ibu Yusuf di Kejadian juga, dan itu bukan merupakan sujud kita menyembah, tetapi sujud kita adalah menghormati. Jadi di sini kita di sini ya jangan asal artikan bahwa ketika kita sujud itu adalah menyembah atau memperhalakan. Jadi sujud di sini harus diartikan sebagai menghormati, orang yang ada di dalam benda itu atau yang digambarkan itu. Seperti itu. Jadi kita sujudnya itu adalah kita menghormati yang ada di dalam gambar itu. Kita bukan sujud kepada bendanya, tetapi sujud kepada yang ada atau yang digambarkan di dalam benda itu. Jadi tidak ada yang diberhalakan di sini. Oke. Seperti itu, Romo. Saya seperti itu. Oke. Itu petobat yang dari gereja barat menjadi ortodoks, mereka sulit untuk mencium ikon, walaupun kita jelaskan bahwa ikon itu sebenarnya untuk mempertegas dogma kita mengenai inkarnasi, ya. Jadi kalau kita mencium ikon bukan mencium gambarnya, tapi apa yang dibalik, ya. Sama seperti kalau kita ada foto orang tua, kadang-kadang kita rindu orang tua, kita cium foto mereka, itu kan bukan mencium gambar orang tua. Ya.
Sehingga tapi sulit mereka dari ya Protestan yang menjadi Ortodoks atau Katolik menjadi Ortodoks, ya sulit untuk mereka menerima atau tidak gampang untuk mencium ikon itu. Betul, Romo. Ya. Dan memang itu harus ada pendalaman yang dalam, harus ada pendalaman. Jadi kita harus bisa setiap orang itu harus bisa mengekspresikan imannya. Dalam kita semuanya, kenapa kita mencium ikon, kenapa kita sujud dalam ikon, itu adalah merupakan ekspresi iman kita. Itu adalah ekspresi. Jadi begitu juga dengan beberapa agama yang lain, mungkin dari Protestan, dari Katolik, mereka juga mempunyai ekspresi dari iman itu. Jadi kita bisa mengekspresikan iman itu dengan mencium. Kita melihat ini adalah orang yang sudah mencapai kepada kesempurnaan. Di mana kita bisa melihat orang ini sudah mencapai kepada kesempurnaan, sehingga kita bisa melihat apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah mencapai kepada kesempurnaan. Jadi disitulah kita bisa melihat bahwa menengok ke dalam keberadaan mereka yang ada di surga. Dengan begitu kita mengekspresikan iman kita. Oh, ini loh, saya itu pengen mencapai seperti mereka yang sudah mencapai itu. Jadi dengan rasa rindu menciumnya itu. Halo, Presbitera. Halo, Romo, selamat malam. Ya, saya turut mendengarkan. Saya turut mendengarkan semua apa yang diperbincangkan. Oke, mungkin dari Romo Tim mungkin mau ada tambahan, Romo? Saya tidak menambah, sangat jelas sekali yang dilakukan Romo. Ini saya sangat berterima Romo. Dan belakangnya sangat detail sekali. Saya juga turut bersuka cita dengan pelayanannya Romo Boris yang di Jakarta. Saya sangat antusias mendengarkan dan sangat mengerti. Terima kasih banyak. Banyak yang saya ambil, saya pelajari hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Hari ini sepertinya kita spesial, bahkan sampai ada 3 di sini. 3 presbiter loh. Oke, puji Tuhan. Baik, mungkin kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawab kali ini. Kami dari Gereja Ortodoks Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua, juga kepada Romo Boris sebagai pemateri narasumber kali ini. Semoga pelayanannya selalu diberkati, juga umatnya juga diberkati juga. Amin. Terima kasih. Nama Tuhan. Terima kasih juga kepada teman-teman. Jangan lupa terus saksikan Kedai Ortodoksia, karena kita masih banyak pelajaran yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Sebelum kita menutup acara ini, saya meminta Romo Boris untuk membawakan doa penutup bagi kita di acara Kedai Ortodoksia ini. Monggo, Romo. Mohon izin untuk Romo Timotius dan Romo Stefanus, saya mau berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena selalu bersemangat. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami semuanya di sini, di dalam konten ini. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu di mana kami hari ini membahas tentang ikon. Kiranya apa yang sudah disampaikan, apa yang telah diberikan ini menjadi berkat bagi kami semuanya, menjadi teladan bagi orang-orang kudus yang sudah mencapai kepada kesempurnaan, sehingga kita dapat meniru dan kita dapat meneladani apa yang mereka lakukan untuk kita semuanya, baik yang ada di surga maupun di bumi ini. Saudara,
Bapak kami, terima kasih atas semuanya yang Kau berikan untuk hari ini, dan kiranya Engkau terus memberikan suatu sukacita, memberikan kesehatan yang sempurna di dalam kami semuanya, sehingga kami dapat menjalankan segala aktivitas yang kami lakukan ini dengan keadaan yang sehat dan sempurna. Semuanya doa yang kami sempurna ini kami kembalikan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Romo. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman. Kita akan kembali lagi dari acara kita Kedai Ortodoksnya minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Mari Romo. Malam. Mari, Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Romo Stefanus baik. Selamat malam. Ini saya Mas Tim Karolo.